Jangan digugurkan. Jamu. Mbak, Jamu. sini. Oh iya, Mas. Apa, Mas? Sini. Iya, Mas. Sampean ada jual jamu penggugur kandungan nggak? Jamu gugur kandungan, Mas. Iya. Ada nggak? Nggak ada, Mas. Aku nggak jual jamu gugur kandungan, Mas. Mas, gini tak nasehatin sama aku ya. Iya. Kalau buat gugurin itu kandungan dosa, Mas. Dosa besar. Iya, aku ngerti dosa besar. Cuman masalahnya aku sama dia ini kan di Hong Kong lagi sama-sama kerja. Takutnya nanti kalau dia lahir, siapa yang jaga anaknya gitu loh. Lah, sampai niki piye to, Mas? Yo. Ning kene aku metengi anake wong. Ning Indo iki sampean wis duwe bojo, wis duwe anak. Aku iki gerem rasane iki aku dodolan banyu, dodolan jamu krungu sampean iki ning ngene metengi anake wong. Ning omah duwe anak, duwe bojo. Terus gimana ini Mbak solusinya, Mbak? Gini aja ya, Mas ya. Aku ini punya temen. Iya. Nah, kan kasihan kan Iya. kalau untuk gugurin. Kan dosa besar, Mas. Iya. Gitu. Sampean sabar. Terus satu persatu sampean diselesaiin dulu. Iya. Jangan digugurin. Iya. Kasihan kan? Iya. Lah, aku punya temen, Iya. solusinya gimana? Nanti cara untuk biar enaknya nanti tak kasih nomor telepon teman aku Iya. gitu loh. Oh. Biar Oh, Emas gitu ya. cerita sendiri gimana enaknya. Oh, Kasihan gitu. kan? Iya. Apalagi Mas punya itu, istri punya anak. Di sini metengin anak orang. Aduh, Ya udah. aku rasanya Ya gimana? udah Mbak, minta nomor telepon orangnya itu bisa nggak? Oh, bisa. Berapa nomornya? Itu ya nomornya udah. ya. Ya udah saya simpen ya. Makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Wah, ini udah nyampe Sanibe. Di mana dia ya? Mana? Halo Beb. Halo Beb, kamu di mana? Aku lagi di Sanibe. Iya, ini aku udah. Mana, Beb? Ini aku udah nyampe Sanibe ini. Ya udah aku ke situ ya sekarang ya. Beb. Oke. Sampai ketemu, Beb. Ya oke. Tunggu situ ya. Oke, Beb. Ya. Bye bye. Bye. Ada yang bisa dibantu? Ada, Mbak. Oh, oke. Silakan duduk, silakan Iya, duduk. iya. Permisi ya, Mbak. Aduh. Beb, kamu ada di situ? Beb, sini, Beb. Iya. Sini. Kenalkan. Oh. Ini Mbak Kuntreng. Naga. Kuntreng? Iya. Ya. Ya udah Beb, sekarang kan aku jarang libur. Terus aku juga minta maaf sama kamu atas apa yang udah aku perbuat sama kamu. Sekarang aku juga jarang libur dan aku bulan depan mau pulang ke Indo. Aku mau memperbaiki hubungan aku sama keluarga aku, sama istri aku di rumah. Aku minta maaf ya kalau ada Iya, salah sama kamu. sama-sama, Beb. Ya, kamu hati-hati di sini ya. Ya, terima kasih ya, Beb. Yang Iya. penting kamu
guyup rukun dengan keluarga kamu. Iya, ya oke Jaga lah. diri, hati-hati ya. Oke, ya udah aku pulang ya. Iya. Makasih ya. Iya. Mbak Kontreng. Ah, ya. Iya, makasih. Bye-bye. Begini loh Mbak, saya tuh punya permasalahan pribadi dan saya nggak berani cerita ke siapa-siapa, Ya. belum cerita ke siapa-siapa, dan ini saya mencari sampean, mau curhat ke sampean, semoga sampean bisa ngasih jalan keluarnya. Boleh, Iya. boleh. Terima kasih atas kepercayaannya. Nah, Iya, sama-sama, sekarang Mbaknya Mbak. masalahnya apa? Nah, masalahnya saya itu hamil sama cowok saya, sedangkan cowok saya sudah berkeluarga di Indonesia. Ya. Oke, cowoknya itu dulu juga bekerja di Hong Kong. Iya Mbak, di Hong Kong. Terus Mbaknya sudah cek kehamilannya atau bagaimana? Mbaknya tahu hamilnya bagaimana? Saya kan mual-mual kayak gimana, nggak suka makan. Nah, telat gitu ya? Iya. Ada telat menstruasi. Iya Mbak. Terus ini telat. sudah dites pakai tes pack? Iya, saya tes pakai tes pack itu positif. Positif. Mm-mm. Kira-kira telatnya berapa hari? Ya, sekitar pokoknya nggak menstruasi itu 1 bulan, terus 1 bulan. lebih lagi Lebih sedikit. gitu ya. Nah, tapi Mbaknya belum ke dokter ya? Belum Mbak, belum berani Belum saya. berani. Oke. Takut majikan Jadi tahu. ini Mbaknya posisi hamil dengan cowok Iya. anak Indonesia yang Iya. kebetulan dia berada di Hong Kong juga. Iya. Dan tapi di kondisinya dia sudah berkeluarga. Iya. Akhirnya tidak memungkinkan untuk bertanggung jawab. Nah, terus maunya Mbaknya ini bagaimana? Kira-kira ada solusinya apa enggak Mbak? Saya bingung sekali soalnya saya itu statusnya masih Masih gadis? gadis Oh, oke. dan saya inginnya anak saya itu saya lahirkan di Hong Kong sini. Nah, begini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah untuk mengetahui memang majikan tidak boleh memutus kontrak pekerja di saat dalam kondisi hamil atau dalam alasan hamil, ya kan? Jadi jika majikan memutus kontrak dengan alasan kehamilan tidak boleh, tetapi majikan juga boleh memutus kontrak dengan alasan lainnya. Artinya Mbaknya ini berapa lama bekerja di majikan ini? 3 tahun Mbak. 3 tahun dengan satu majikan yang sama? Iya. Oh, ini baru 3 tahun ini di Hong Kong? Iya, Oke. baru Nah, jalan. sekarang begini. Kira-kira hubungan majikan dengan Mbak dengan majikan ini bagaimana? Baik atau biasa-biasa aja, atau adakah keterbukaan komunikasi? Ya sedang-sedang Mbak, soalnya majikan saya itu sibuk kerja terus, komunikasi ya kurang, jadi saya itu takut mau ngomong sama majikan Oke, gimana. oke. Jadi Mbaknya bingung Iya, ya, bingung. untuk mengkomunikasikan harusnya bagaimana. Iya Nah, betul banget. baik, sekarang begini, Mbaknya yang pertama, langkah pertama ya, Mbaknya ke dokter dulu. Minta periksa tentang kehamilan janin Anda ini berapa lama. Jadi kan tahu ya, jadi surat dokter menyatakan Anda benar-benar hamil. Jadi tidak hanya sekedar tes pack. Oh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Mbaknya juga harus siap mental, dalam artian majikan ini memang tidak menterminate kontrak Anda, tetapi Anda akan diberi pilihan nantinya. Otomatis majikan akan merasa keberatan di saat mempekerjakan pekerjanya dalam kondisi hamil, takutnya ada sesuatu ya. Nah, ini Mbaknya iya. juga harus siap dulu. Nah, terus ngomongnya baik-baik ke majikan. Datai, Sinsang, 對唔住。我有啲嘢同你哋傾偈，只不過呢，起碼你哋冇扭我。好老實同你哋講，我呢喺香港有個男朋友嘅，咁因為我哋根本都係玩，同埋得而家呢，我而家有做 PP。本來呢我都唔想，不過冇辦法，而家有咗。香港個法律我都知道係根本我都唔啱，
不過咧，起碼你哋俾我扭做珠船，扭住先到個位置，我可以生咗個 BB 差唔多，我可以婚姻你係印尼生或者係香港生。如果你哋可以俾我機會咧，多咗嗰個生 BB 嗰陣時先我走，可唔可以？Nah, Iya. tapi di sini setelah mbaknya ngomong seperti ini pun belum tentu majikan membolehkan, dalam artian boleh atau tidaknya terserah. Dalam artian majikan punya hak ya memutus kontrak Anda tapi tidak dengan alasan hamil. Cuman karena kondisi Anda hamil ya kan, itu kan berbeda. Jadi majikan pun juga akan berpikir 1000 kali. Tetapi bukan berarti Anda boleh menuntut untuk alasan saya kan sedang hamil, saya nggak boleh diterminate, itu pun juga nggak boleh ya. Nah, Iya. jadi yang saya ingin sampaikan ke mbaknya maunya kalau melahirkan di Hong Kong, pertama harus ada rekomendasi majikan, dalam artian Anda izin tinggalnya tidak diputus oleh majikan. Oh. Jadi mbaknya melahirkan di rumah sakit Hong Kong itu bersubsidi. Oh, Ya, begitu nah beda ya. Nah, kalau mbaknya ternyata majikannya kan Om Yung佢啊，因為如果佢有咗 BB， 我唔係唔用佢，因為咗佢懷孕，karena kehamilan ya kan， 唔係為咗佢有懷孕嘅，咁我唔想有咩事嗰陣時咧冇人負責，jadi nggak ada yang tanggung jawab，因為個保險唔包晒嗰啲嘢嘅，jadi asuransinya tidak pausai anaknya sampean ya kan. Nah, jadi ini yang perlu dipahamkan. Terus, jika pilihannya ternyata Anda tidak bisa melahirkan di Hong Kong, harus pulang ke Indonesia, mbaknya siap enggak? Waduh, Enggak siap. sebenarnya ya enggak siap, Enggak Mbak. siap ya. Nah, Soalnya- sekarang begini. Pertama, setelah ngomong ternyata nanti fundingnya atau responnya majikan tidak sesuai harapan, otomatis mbaknya juga harus siap-siap mengundurkan diri lah ya. Iya. Nah, tahu diri dalam artian mengundurkan dirinya, meminta rekomendasi dokter kapan Anda siap. Dalam artian melahirkan di mana. Nah, kalau Anda ingin melahirkan di Hong Kong, memang di Hong Kong itu ada satu organisasi yang membawahi tentang hak-hak PRTA atau domestic helper hamil dan jika ingin melahirkan di Hong Kong, tapi juga bersyarat seperti itu. Nah, Iya. satu ya syaratnya itu tadi visanya belum diputus. Nah, Iya. itu adalah Pathfinder ya, dan di mana mereka satu NGO yang membawahi atau memberikan shelter kepada teman-teman yang mungkin terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, di sana ada dua pilihan. Anda maunya bagaimana, dilahirkan di Hong Kong? Kalau dilahirkan di Hong Kong, otomatis harus dipastikan visa Anda tidak diputus, ya kan? Iya. Tapi kalau visa Anda diputus, mereka juga tidak berarti membiayai Anda, tetapi hanya memberikan tempat bagi Anda. Nah, iya. terus yang kedua, jika Anda memilih anak ini dilahirkan tetapi tidak untuk Anda jadikan anak, maksudnya dijadikan anak asuh ya, Iya. otomatis Anda artinya sauyong, diberikan ke orang. Jadi setelah sebelum Anda melahirkan pasti ada agreement di sana, ada Iya. persetujuan mau diberikan ke siapa atau diserahkan ke pengelolanya kepada panti asuhan. Nah, jadi begitu melahirkan Anda tidak tahu anak Anda nanti. Nah, Iya. jadi Anda harus siap. Otomatis di saat seperti itu, karena Anda bisa tinggal di Hong Kong untuk melahirkan atas jaminan, tetapi tidak menjamin Anda untuk mendapatkan visa tinggal yang tepat. Ini pilihan pertama. Iya. Kalau Anda melahirkan di Hong Kong. Kalau Anda mengundurkan diri dengan baik-baik, ya kan, dan Anda memilih melahirkan di Indonesia, misalnya tanya ke Pathfinder, ada ndak panti asuhan kalau saya menginginkan melahirkan di Indonesia. Nah, mungkin ada. Nah, di sana ada, dulu itu ada ya, di Jakarta, ada di Bandung itu ada. Nah, Iya. kalau ada, mbaknya bisa menghubungi panti asuhan ini, mungkin bisa mbaknya menghubungi dulu bagaimana solusinya. Tapi kan kalau bicara saat ini masih terlalu awal kan ini masih janinnya masih kecil, belum Iya. tentu nantinya ini yang diutamakan. Masalah itu boleh dicarikan informasinya nanti. Oh, begitu. Pertama dijaga dulu kesehatannya, usahakan janinnya pasti sehat ya Iya, toh, Mbak. karena kan kedepannya kita nggak tahu. Tapi kemungkinan itu adalah mbaknya boleh mengundurkan diri dan boleh melahirkan di Hong Kong, tapi bersyarat tidak ada perlindungan, atau Anda melahirkan di Indonesia
karena mengundurkan diri dengan alasan hamil dan baik-baik kepada majikan agar mbaknya nanti bisa proses lagi ke Hong Kong. Iya. Jadi saya nanti pulang ke Indonesia terus ingin ke Hong Kong lagi, kira-kira bisa apa enggak Mbak? Bisa, tidak ada masalah karena di Hong Kong meskipun pekerja hamil itu tidak berarti itu rekod buruk. Jadi yang begitu ya, dipastikan dijaga hubungan baiknya antara Mbak sama majikan. Iya iya iya. Nah, terus lain kali kalau pacaran boleh-boleh saja. Ini kan haknya Mbak ya. Iya, Mbak. Dipastikan lain kali kalau bisa ya kan sekarang nggak tahu ya. Lain kali diusahakan pakai kondom. Jadi Iya, Mbak, biar terima kasih. tidak kecolongan. Oh iya Mbak, saya mau tanya, seandainya saya menggugurkan, itu seandainya, tapi saya tidak punya keinginan menggugurkan, itu resikonya gimana atau gimana itu Mbak? Oke, di Hong Kong itu menggugurkan kandungan bisa menjadi legal, bisa menjadi ilegal. Jadi tetap ada dua. Jadi legal jika Anda sadar dan tahu jika janin tersebut adalah hasil pemerkosaan. Ya kan? Otomatis tidak tahu ayahnya siapa, atau itu menjadi beban mental. Yang kedua, jika si anak tersebut memang janin tidak berkembang, di mana membahayakan bagi ibunya. Itu prosedur aborsi. Ya kan, menggugurkan. Dan harus dilakukan oleh rumah sakit pemerintah atau rumah sakit yang berizin. Jadi tidak boleh dilakukan oleh dokter yang tanpa praktek, tanpa izin. Nah, dan itu harus dipastikan secara medisnya dulu. Jadi tidak bisa sembarangan. Kalaupun iya Anda nanti setuju ataupun menyetujui, itu pun juga Anda harus sadar dengan tanpa paksaan. Nah, jadi kalau yang dinamakan ilegal itu Anda menggugurkan sendiri di tempat yang benar-benar tidak berizin. Jadi disitulah atau praktek dukun kayak atau dokter atau apa yang tidak ada izinnya itu menjadi ilegal yang dinamakan pembunuhan. Atau sampean menggugurkan sendiri di toilet umum ya kan, dengan cara meminum obat di toilet umum, membuang janin. Nah, ini adalah kriminal. Sama halnya Anda dengan membunuh, dan itu bisa dipenjara maksimum 7 tahun. Bahaya ya Mbak. Ya, jadi bahaya. Jadi jangan kalau memang mbaknya dalam artian masih berpikir bingung langkah yang mana yang mau diambil, ini bisa dikonsultasikan ke dokter juga sih sebenarnya kan. Ini kembali lagi ke mbaknya. Kalau Mbak, kalau sekedar saran dari saya, anak ini kan tidak salah, dipelihara aja dulu. Kalau memang dia lahir, ya lahirkan sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan ya kan. Kalau memang ternyata dia memang tidak bisa dilahirkan, kamu panfa. Ya toh? Jadi kan bukan maunya Anda memang mau membunuh janin itu, tidak. Tapi kan karena memang janin tersebut belum mempunyai keberuntungan untuk hadir di dunia ini. Bisa ya dipahami? Terima kasih ya Mbak, paham. Sekarang udah tenang? Iya Mbak, tenang. Terima kasih solusinya. Ya. Mbak, terima kasih ya atas penjelasannya. Dan jadi saya mengerti dan paham. Hati saya juga lega. Dan ini waktunya sudah sore, saya mau pulang dan saya mau segera bilang sama majikan. Dan nanti kalau ada apa-apa saya telepon sampean ya Mbak. Boleh. Tapi sebelum ngomong sama majikan, ingat ya, harus ada surat dokter dulu. Oh iya Mbak, oke, terima kasih ya Mbak. Ya, saya sama-sama. pulang dulu ya Mbak. Ya, sama-sama. Hati-hati Mbak ya. Iya Mbak, terima kasih. Ayo Mbak. Ya sudah ya Mbak, terima hati-hati kasih Mbak. ya, hati-hati ya. Terima kasih Mbak. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kontreng ya. Dengan adanya cerita dari Inul dan Sinaga itu banyak sekali sebenarnya terjadi di Hong Kong yang mungkin tidak terekspos ya, dimana teman-teman mengalami kebingungan dengan adanya hubungan yang di luar dugaan hingga akhirnya memberikan satu masalah baru, yaitu dengan adanya kehamilan ya. Nah,
Dan tadi ada beberapa yang kita bahas di sana adalah bagaimana jika melahirkan di Hong Kong dan bagaimana itu aborsi serta hukumnya. Anda memang dibolehkan melahirkan di Hong Kong, bisa melalui Pathfinder, di mana salah satu NGO di Hong Kong yang membantu untuk memberikan shelter bagi PRTA di Hong Kong yang ingin melahirkan, tapi bersyarat, yaitu teman-teman, dengan syarat masih ada visa tinggal yang jelas atau rekomendasi majikan. Jika ternyata teman-teman sudah diputus kontrak atau teman-teman mengundurkan diri, maka disarankan untuk melahirkan di Indonesia. Nah, tetapi mungkin teman-teman kita ini ada beberapa kasus yang notabene ingin sekali sampai berpikiran ingin menggugurkan. Nah, apakah hukumnya aborsi di Hong Kong itu dibolehkan? Mari kita ulas. Nah, tepatnya dahulu tahun kisaran 2017 ya, itu KJRI itu memberikan rubrik konsultasi hukum melalui Berita Indonesia. Nah, dan ini saya bawa ya korannya. Nah, ini kutipan ini adalah menjadi salah satu dasar di mana memberitahukan bahwa hukum aborsi di Hong Kong itu bisa legal, bisa juga tidak legal. Yang mana dinyatakan legal jika mengikuti prosedur, yaitu yang pertama, jika di mana kehamilan tersebut memberikan resiko lebih besar ketimbang ibunya. Jadi janinnya itu berbahaya, jadi harus digugurkan atau harus dihilangkan, ya kan? Dan juga besar kemungkinan itu membahayakan ibunya, ya kan? Dimana harus ada salah satu pilihan atau janinnya tidak berkembang. Nah, dan di situ apapun ketentuannya harus melalui medis dulu, melalui dokter ya, konsultasi, dan tidak boleh dilakukan setelah usia kandungan 24 minggu ya. Terus di sini masalah untuk menggugurkan kandungan itu juga di mana diatur di Hong Kong melalui ordinasi Hong Kong nomor 212 pasal 46 bahwa aborsi secara ilegal itu merupakan tindak pidana dan bisa dipenjara kurang lebih 7 tahun lamanya. Nah, di mana bahkan ancaman pidananya bisa diperberat menjadi pidana penjara seumur hidup apabila aborsi tersebut dilakukan ketika usia kandungan telah mencapai 28 minggu. Nah, jadi teman-teman di sini ya, kalau teman-teman mengalami kasus seperti yang terjadi pada Inul, diharapkan yang pertama jangan panik ya. Cari teman untuk cerita dan konsultasikan masalah Anda kepada orang yang tepat ya, biar teman-teman juga tidak mendapatkan solusi yang tidak tepat. Nah ya, salah satunya adalah itu tadi, bahwa majikan tidak boleh memutus kontrak atau menterminate pekerjanya, mem-PHK pekerjanya di saat kondisi hamil, tetapi majikan juga boleh memutus kontrak dengan alasan lainnya, bukan alasan karena kehamilan. Dan itu jika bekerja kurang dari 10 bulan, Anda boleh diputus kontrak. Tapi kalau Anda bekerja lebih dari 10 bulan, maka Anda tidak boleh diputus kontrak, namun Anda diperbolehkan mengambil cuti kehamilan dengan kesepakatan. Nah, bisa ya dipahami teman-teman? Semoga pesannya bisa diterima oleh teman-teman di sana. Bye-bye.